Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kita bisa bertemu kembali di malam Jumat yang insyaallah berkah, di malam di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, doa, munajat, sholawat, zikir, istighfar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di malam Jumat yang berkah ini kita mendapatkan ridho maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahala-pahala yang kita dapatkan dari berbagai amalan itu kita hadiahkan buat almarhum kita semuanya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau-beliau di alam keabadian dicaamkan, diterangkan kuburnya, diluaskan alam kuburnya, diberikan kebahagiaan di alam kuburnya. Allahumma adkhil ala ahli kubur surur. Ya Allah, masukkanlah kebahagiaan kepada para ahli kubur. Pemirsa sekalian, di dalam bulan Rajab yang mulia ini, bulan Haram, kita sudah memasuki tanggal 16 atau 15 tergantung penanggalan tanggal 1-nya kemarin. Dan di dalam penanggalan sejarah Islam itu tanggal 15 ada momentum, yaitu haul salah seorang ulama keturunan Rasulullah yang bernama Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Beliau merupakan guru dari para imam madhab. Beliau guru secara langsung dari Imam Maliki dan Imam Hanafi. Imam Maliki merupakan guru langsung dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan gurunya langsung dari Imam Hambali. Dengan demikian, imam madhab imam yang 4 itu secara langsung dan tidak langsung berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Para pemirsa sekalian, di tanggal 15 itu ada awalnya Imam Ja'far, kemudian ada juga cucu Rasulullah, putra dari Sayyidina Husain, yaitu Sayyidah Zainab Al-Kubra. Beliau juga dalam penanggalan itu disebutkan wafat pada tanggal 15 Rajab. Sayyidah Zainab Al-Kubra itu disebut juga sebagai Ummul Wasaib, ibunya dari berbagai musibah. Jadi Sayyidah Zainab itu merupakan wanita keturunan Rasulullah yang sangat mulia dan menjadi pahlawan di dalam medan yang sangat berat, karena melalui lisannya tragedi terbesar sepanjang sejarah kemanusiaan, tragedi Karbala yang menimpa cucu Rasulullah Sayyidina Husain dan keluarganya serta sahabatnya sampai ke tangan kita, ke telinga kita, meskipun itu sudah 1400 tahun yang lalu. Alhamdulillah, berkat apa? Berkat lisan dari Sayyidah Zainab Al-Kubra. Perkataan beliau yang paling dikenal oleh kita itu adalah ma ra'aitu illa jamilan. Aku tidak melihat semua musibah itu kecuali keindahan. Keindahan apa? Keindahan dalam berjuang menegakkan kebenaran
kebenaran dan keadilan serta kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga perjuangan itu akan terus mengalir menghasilkan semangat-semangat pahlawan untuk perjuangan. Alhamdulillah, dengan semangat yang sejati, jihad yang sejati itu menginspirasi jutaan orang sepanjang sejarah. Alhamdulillah, katanya hari ini kita juga dapat kabar gembira adanya gencatan senjata di Gaza yang berlaku efektif tanggal 19. Ini masih merupakan suatu tahapan dalam rangka pencapaian kemenangan terhadap kemanusiaan. Kita masih harus melihat bagaimana perkembangan politiknya itu, karena masih ada satu yang ditunggu-tunggu, itu adalah true promise tree, ya. Janji sejati yang ketiga yang dijanjikan oleh Rahmat Sayyid Ali Khamenei, pemimpin besar Iran, untuk memberikan pelajaran kepada entitas Zionis Israel. Kita belum tahu bagaimana jenisnya, tapi kita masih menunggu. Insya Allah semuanya akan terwujud dengan baik. Tadi disebutkan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq itu merupakan guru besar di bidang ilmu pengetahuan, di bidang agama. Ini sebagai salah satu contoh, saya tadi cari-cari dalam kitab, salah satu kitab yang terkenal di pesantren, ya. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf kalau nanti dalam pembacaannya banyak yang keliru, mohon untuk dikoreksi. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada guru saya Ustaz Muhammad Bagas. Saya konsultasi dulu kepada beliau, ini gimana Ustaz bacanya? Nah, karena beliau hebat ya dalam membaca, jadi saya konsultasikan dulu, takutnya saya baca. Ustaz Muhammad Salawat, kitabnya adalah Tanbihul Ghafilin, ya. Pengingat, tanbih itu ghafilin bagi orang-orang yang lalai. Ternyata di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu di halaman, kita coba buka ya. Nah, itu ada yang tadi dikirimkan dengan filenya nih, foto yang kedua, coba bisa dilihat. Ini kotak. Ya, bukan, yang satu lagi, foto yang satu lagi, ada. Nah, itu yang halaman 88, ada yang sudah dipotong kecil. Nah, iya. nah itu di bagian paling atas di halaman 88 ternyata ini bukti bahwa ada riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq di kitab ini, gitu, di kitab Tanbihul Ghafilin. Itu kan di sana disebutkan waruya, dan diriwayatkan dari Ja'far ibni Muhammad, dari Imam Ja'far kan putranya Muhammad. Siapa Muhammad ini? Imam Muhammad Al-Baqir. An abihi, dari ayahnya Imam Muhammad Al-Baqir, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. An jaddihi, dari kakeknya. Siapa kakeknya? Sayyidina Husain, gitu. An Rasulullah SAW. Jadi ini riwayatnya hadisnya bersambung, ya. Ini mungkin juga disebut sebagai rantai emas, gitu ya, rantai emas, sanad emas, gitu ya. Gitu. Jadi ini nyambung langsung karena ini melalui putra dan cucu Rasulullah langsung, ya. Nah, dalam ini disebutkan annahu, maksudnya beliau qala bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Ali, kan? Ya Ali, wahai Ali, ada arba' khisalin, ada 4 minasyaqa, dari ciri keburukan, gitu. Kayak opat, misalnya kayak opat ciri kagorengan. Apa itu ciri yang buruk itu? 1, jumudul ain. Jumud naon? Bekunya air mata, dari tangisan. Jangan maksudnya mata yang sukar menangis, gitu. Itu adalah ciri keburukan. Maka kalau kita ingin ciri
ciri guru yang baik, ciri guru yang benar adalah dia mengajarkan tangisan. Tahu yang bukan kurang, guru mana anu mengajarkan tangisan, itu di antara ciri yang baik. Gitu. Ketika kita diajarkan kepada mengingat kepada dosa-dosa, mengingat kepada perjuangan Rasulullah dan keluarganya yang berat, kita nangis, wah itu berarti kita terlepas dari keburukan. Nah, gitu ya. Alhamdulillah kurang sadayana kita semua punya guru. Ya Allah yarham, Sajjal bin Rahman, beliau mengajarkan kepada kita tangisan, gitu, tangisan terhadap kecintaan kita kepada Rasulullah dan keluarganya. Nah itu yang ke-1. Kemudian qaswatul qalb, keras hati, ya, keras hati gitu. Itu yang kedua ciri keburukan. Kemudian hubbud dunya, cinta kepada dunia, wa bu'dul amal, dan jauh atau panjang angan-angan. Nah, itu seueur ngalamun, bahasa anak sekarang mana? Halusinasi. Ya. Harus dibedakan dari cita-cita yang baik ya. Jadi kalau halu itu halusinasi berarti lebih kepada angan-angan untuk kebanggaan, keduniaan gitu ya. Untuk kejayaan diri sendiri. Nah, kalau angan-angan yang baik, cita-cita yang baik harus ditanamkan gitu, bahwa kita itu ingin memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya buat orang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini satu bukti bahwa ternyata Imam Ja'far As-Shadiq yang kita peringati awalnya sekarang ini ada ya di dalam riwayat itu, dan pasti banyak di tempat yang lainnya. Saudara sekalian, di dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba juga membaca satu kisah yang di halaman 6-nya, yaitu yang dikasih kotak itu ya. Coba. Ya. Itu di sana ada tertulis. Coba kita baca ya. Ada nggak? Ketemu kan? Warubiyah. Ada nggak di kotak itu? Warubiyah. Wau iya. Ada? Ketemu ya? Coba di awasaran. Warubiyah. Diriwayatkan an Syaqi dari Syaqi bin Ibrahim Az-Zahid anna rajulan sa'alahu faqala inna nasa yusammunani solihan fakaifa a'lamu anni solih au ghairu solih. Faqala lahu Syaqi rahimahullahu azhir sirroka inda solihin fa in radu bihi fa'lam annaka solih wa illa fala wasani a'rid ad-dunya qalbaka fa'id raddaha fa'lam annaka solih wasalisu a'rid al-mauta ala nafsika fa'id tamannathu fa'lam annaka solih wa illa fala fa'idha ijtama'at fika hadhihi salasa fatadarru ila Allah ta'ala likaila
likaila yadkhulu ar-riya fi amalika fayufsidu alaika a'malaka. Nah, coba ya terjemahkannya. Waruwiya, dan diriwayatkan an Syakib bin Ibrahim, dari Syakib bin Ibrahim. Beliau itu siapa? Beliau itu adalah salah seorang tokoh sufi yang terkenal ya. Itu mungkin nanti di kesempatan lain bisa diceritakan riwayat beliau. Jadi ada orang dari Syakib bin Ibrahim itu rahimahullah taala. Nah, kemudian az-zahid gitu ya, disebut sebagai seorang yang zahid, yang zuhud. Ada seorang laki-laki, antara rajulan, ada seorang laki-laki sa'alahu, bertanya kepada Ibrahim bin Syakib, pada Syakib bin Ibrahim, pada Syakib itu. Kemudian laki-laki itu bertanya, inna nasa, sesungguhnya manusia, orang lain gitu ya, orang-orang yusabu nani solihan, mereka itu menganggap saya orang soleh, kamu orang baik gitu ya. Nah, fakaifa, bagaimana a'lamu, caranya bahwa saya tahu anti solihan, kumaha carana saya ingin tahu saya itu orang baik atau bukan gitu. Jadi apa cirinya? Kumpul itu disebut baik, tapi kita tuh nggak yakin kita tuh baik atau enggak gitu. Nah, kemudian faqala lahu Syakib rahimahullah, Syekh Syakib itu menjawab begini, untuk mengetes apakah kamu itu orang baik atau tidak gitu. Satu, adhir sirroka, keluarkan, zahirkan, lahirkan gitu ya, atau sebutkan sirroka, rahasia-rahasiamu, indah solihin, kepada orang-orang soleh. Misalkan kita itu ingin, nah gitu ya, saya itu ingin A, saya itu ingin B. Tanyakan kepada orang soleh yang apa yang kita anggap soleh atau kita anggap buruk. Konsultasi kanu soleh, ya, ini sunnah. Bagus nggak pilihan saya ini? Gitu. Yang tersimpan dalam hati kita ini benar nggak? Gitu. Kemudian fa'in rodu, jika mereka meridhoinya, jika mereka membenarkannya, oh iya bagus gitu, bihi, terhadap pilihan itu, fa'lam anaka soleh, berarti kamu benar baik gitu. Jadi kita tuh bahasa keren apa? Divalidasi gitu ya, di ACC gitu. Tapi di sini kita memerlukan ketulusan dalam menerima petunjuk dari guru gitu. Kadang-kadang kita itu konsultasi supaya dibenarkan gitu ya. Nah, saya ingin nikah lagi, gimana nih gitu. Boleh ya. Katanya boleh ya gitu. Boleh. Nah, itu tanyakan dulu. Kalau oh iya bagus, dengan si ini bagus, dengan ini kayaknya kurang bagus. Nah, gitu. Jadi ada rekomendasi dari orang yang soleh. Kalau kata orang soleh itu benar, bagus, berarti kamu benar ya. Kalau tidak, berarti kamu tidak baik. Kemudian yang kedua, wasani, yang kedua, a'ridid dunya qalbaka, dunia itu dipilihkan kepada kamu. Misalkan yang disebut dunia itu kan biasanya mah harta wanita gitu ya. Tawarkan kepada hatimu. Itu. Fa'in rodaha, jika kamu menolaknya, gitu. Berarti benar, kamu itu orang baik, kamu itu orang soleh. Kalau tidak, ya berarti kamu bukan orang soleh. Nah, itu cirinya kedua itu. Tawarkan kepada diri kita itu dunia, apakah kita menerimanya atau menolaknya. Kalau kita menolaknya berarti soleh. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, wastalis ya, a'ridil al-mauta katil rumah, tawarkan kepada diri kita kematian. Kalau kita ditawarkan kematian gimana nih? Ternyata orang soleh mah menerimanya. Kalau kita menolak kematian, berarti kita bukan orang soleh. Wah berat ya. Berat.
Ya, ini contoh yang paling gampang lah. Seandainya tiba-tiba Allah utus malaikat mengumumkan di lapang merdeka gitu ya, atau di masjid. Giliran. Jamaah-jamaah, semua penduduk Sukabumi, semua penduduk Facebook, warga Facebook. Sekarang dari jam 10 malam sampai jam 11 malam pintu surga terbuka. Siapa yang mau masuk surga sekarang ajukan permohonan untuk meninggal. Contoh, kira-kira kita menerima enggak? Tapi kita dalam posisi lagi enak, lagi sejahtera, duit merkis, wah, pinu, nu garado sametan tiba-tiba malayar, Pak Urang. Istri kita lagi cantik-cantiknya, lagi bager-bagernya, baru dah saroleh-sarolehna, semuanya serba sempurna. Gimana kalau tiba-tiba, sok sahadu pada mawat, ayo langsung masuk ke surga, tapi ingat saja, oh, kira-kira mungkin kalau kita menerima ya, sebab kalau kita dalam kondisi yang terpuruk, ya, kantong kosong, darah, dan kolektor darah rata, pemandikan cemerut, alhamdulillah arek bawa ayeuna we kita mau ke surga, selamat. Ya, kenapa? Karena kita bosan dengan kesempitan dunia, gitu. Dalam kondisi yang kita betul-betul lagi enak-enaknya di dunia ini, nah, tawarkan kepada hati kita, apakah kita menerima kematian itu atau tidak. Nah, gitu. Jadi ada 3 cirinya ya. 1, apa? Konsultasi kepada orang soleh. 2, tawarkan dunia. 3, tawarkan kematian. Itu mau berarti konsultasi aja kita dengan diri kita kan. Kira-kira kita menerima atau enggak. Kalau ketiganya itu katanya faiza ijtama'at fika, ketika semua hal ini salah sifat-sifat itu ada dalam kita, ternyata bahwa kita itu ternyata oleh guru-guru kita dianggap orang soleh, orang baik, kita pun juga menolak dunia dan kita siap namanya siap mental, siap dipanggil oleh Allah kapan saja gitu. Nah, berarti tambah satu lagi, fatadarru ilallahi ta'ala, maka bertadarruklah, memintalah, memohonlah kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan penuh kerendahan hati, gitu. Likaila yadkhulur riya fi amalika, juga ka Gusti Allah supaya dibersihkan hati orang dina riya, dari keinginan ingin dipuji. Akhirnya jadi sebab apa? Kalau ketiganya itu sudah ada dalam diri kita, alhamdulillah. Tapi kalau dalam hati kita masih ada tersimpan riya, alhamdulillah ini kurang jelema soleh ya, kita saya keinginan gitu ya. Berarti batu rumah can soleh, orang soleh gitu. Nah, itu berarti akan merusak gitu. Di sini disebutkan fayufsidu alaika a'malaka, maka amalan kamu itu akan rusak. Gitu. Berarti kesimpulannya ada 4 ya. Gitu. 1, kita harus senantiasa dekat konsultasi kepada guru-guru, apalagi kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang kita anggap lebih suci daripada kita, jauh lebih suci daripada kita, orang-orang yang dibukakan hijab-hijab. Nah, ini mencari guru yang ini benar-benar tidak sembarangan ini. Kita percaya bahwa mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah dan keluarganya yang suci itu insya Allah jalurnya bersih gitu aja, insya Allah. Nah, kita harus berusaha mencari orang-orang seperti ini ya. Insya Allah itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan ya. Kita doakan guru-guru kita ya, khususnya Kiai Miftah ya, para dewan syuro, mereka semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan yang kedua tadi tawarkan keduniaan, bagi keduniaan kita tuh harus senantiasa dikikis dari hati kita. Dan yang ketiga, kecintaan kepada kematian itu ternyata memang harus ditanamkan dalam jiwa kita. Sehingga kalau sudah ada kecintaan dalam kematian tuh dianggapnya disuruh bersedekah gampang, disuruh berjihad gampang gitu. Karena jihad itu dengan harta dan jiwa.
bi amwalikum wa anfusikum. Dia dengan harta aja. Jadi itu keringanan kita karena kecintaan kita kepada kematian. Ketika kematian datang itu kan kita membayangkan ya Allah, ini adalah tempat yang baik untuk aku bisa bertemu dengan. Menyiapkan kain kafan bisa juga sebagai kecintaan. Betul. Ada hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq kalau saya tidak salah bahwa apa cirinya seseorang itu mengingat kematian. Salah satunya adalah kalau kita sudah menyiapkan kain kafan, itu sudah dianggap kita mengingat kematian. Betul, itu ada hadisnya. Maka bagi yang belum punya kain kafan, apabila ada rezeki, enggak persiap kain kafan, ya segera beri kain kafan. Kalau ada yang ulang tahun, kita kasih kain kafan, kemana? Nah, itu apa lu jadi tersinggung? Saya ditah baik kain, gitu. Saya segitu. Kebaikan. Tah, kalau ini pentingnya ngajinya begitu. Kalau hati kita sudah tertanam kecintaan yang sama, berarti kita tuh akan ngerti, alhamdulillah dikasih kain kafan, dikasih batu nisannya ada namanya. Saya juga kadang-kadang membayangkan tuh ketika saya ulang tahun ada gitu yang kasih batu nisannya, tulisan Dede Mulyadi lahir, ada kan tanggalnya, wafat kosongkeun lah gitu. Bukan, saya akan sangat senang gitu. Oh berarti ini adalah pengingat saya ya, gitu. Betul. Apalagi kalau kita dalam ajaran keluarga Nabi itu kita bertawassul dengan asma-asma Allah yang sangat indah. Asmaul Husna yang kita sebut ada yang 99, bahkan kita mengenalnya 1000 Asmaul Husna yang disebut Jausan Kabir gitu ya. Itu adalah perisai yang agung ditulis di dalam kain kafan, itu luar biasa indahnya. Itu insya Allah akan menyelamatkan orang dari siksa dalam kubur, dan itu akan menyelamatkan insya Allah dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah, bukan hanya 99, 1000 Asmaul Husna. Itu bagi yang belum punya ya, payahna nabung. Nah, nabung ya silakan. Belilah kain kafan mau yang biasa, mau yang sudah ada Asmaul Husnanya, simpan di tempat kita masing-masing. Dan yang terakhir tadi, bersihkanlah hati kita dari riya, hoyong kapuji gitu ya, hoyong di agul-agul dan seterusnya. Itu sih ditebihkeun ya Allah, itu kenapa merusak yufsiluka amaluka gitu ya, yufsiluka a'mal yufsilu alaika amal, akan merusak kepada amal-amal secara tidak langsung, tidak sadar kitanya. Seperti halnya bayangkan kalau kita punya ATM, nah punya rekening ya. Kita tidak menyadari, mungkin riya itu ibarat apa ya? Ibarat apa tuh ya kalau di HP itu kayak spam atau apa ya, kayak hacker gitu ya. Perasaan kita sudah penuh, ternyata dicuri gitu kan, karena kita dibobol sistemnya, ibarat gitu. Pas kita mau apa namanya ngambil uang di ATM, kita merasa punya uang puluhan juta, pas dimasukkan saldo ada 0, pilihannya teh apakah Anda mau menangis ya, gitu. Tidak ada yang gitu, atau mau beristighfar gitu, mau menjerit. Nah, ternyata itu seperti itu. Riya itu ternyata seperti hacker-hacker yang melumpuhkan sistem, mengambil secara tidak sadar. Apalagi nanti di alam akhirat gitu, yang kita merasa amalan kita banyak, dari kita ayat gitu. Nah inilah ketika ditanya, ya Allah, mana amal-amal saya, mana salat saya, mana zakat saya, mana puasa saya, mana berbuat baik saya, mana pahala malam Jumatan saya, semuanya. Kemudian kata Allah, kamu harus minta kepada orang si itu. Karena waktu kamu beramal di dunia, kamu kan ngarepin pujian si itu gitu. Tahu ya itu cara gitu. Kalau misalkan di atasan kita ya minta ke atasan orang itu mau dihindari, padahal orang-orang lain juga sama membutuhkan pertolongan dari Allah. Hadirin rahimahullah, demikianlah kajian singkat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi, buat kita semuanya. Saya mohon maaf karena masih pasti banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kehilafan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya, yang kesilafnya dan kebodohan saya pribadi. Mohon masukannya, semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmat, barokah kepada kita semuanya. Mari
Kita tutup dengan doa faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma khudh biwalika hujjatin salawatuka alaihi wa ala alihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tusinahu arqaqa qawra wa tunajjahu biha qawila birahmatika ya arhamar rahimin. Nastaghfirullah wa barakatuh sahabil hakim Muhammad al-Fatihah was-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.